saudara-saudari sekalian, semoga saudara-saudari sekalian dalam keadaan sehat, sejahtera, dan penuh sukacita. Marilah kita awali pertemuan permenungan kita ini dengan kita dengarkan firman Allah dalam kitab suci Injil Matius bab 20 ayat 1 sampai 16. Sekali peristiwa, Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah sepakat dengan para pekerja mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar lagi. Dan dilihatnya ada orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan aku akan memberimu apa yang pantas." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 sore, ia keluar pula. Dan dia berbuat seperti tadi. Kira-kira pukul 5 sore, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Jawab mereka, "Tidak ada orang yang mengupah kami." Kata orang itu, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari sudah malam, berkatalah tuan itu kepada mandornya, "Panggillah sekalian pekerja itu dan bayarlah upahnya, mulai dari yang masuk terakhir sampai kepada yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka, mulai yang bekerja kira-kira pukul 5 sore dan mereka yang masuk terdahulu. Mereka mengira akan mendapat lebih besar, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu, katanya, "Mereka yang masuk paling akhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab salah seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadapmu. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu menjadi yang terakhir. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Semoga karena pewartaan Injil suci ini diteguhkanlah iman kita. Saudara-saudari yang berbahagia, permenungan kita terpusat pada Injil Matius bab 20 ayat 15. "Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Sabda Allah ini mendidik dan membina jati diri kita sebagai seorang beriman, agar jati diri kita terbuka bahwa Allah itu murah hati, bahwa Allah itu maha rahim, Allah itu penuh belas kasih. Cara pandang kita terhadap diri sendiri atau orang lain sering hitung-hitungan secara manusiawi dan duniawi belaka.
Sering sikap hati kita pada sesama jauh dari kebaikan hati, jauh dari kesabaran, jauh dari kemurahan hati dan keikhlasan. Seringkali kita terperangah. Mengapa Allah menurut cara pandang dan analisa kita, orang tersebut tidak pantas menerima kemurahan hati kebaikan dari Allah? Karena menurut cara pandang kita, orang tersebut telah disia-siakannya kebaikan Allah. Saudara-saudari yang berbahagia, jalan-jalan Allah bukanlah jalan-jalan pemikiran dan buah pendapat manusiawi seperti kita ini. Masing-masing diri kita dicari oleh Allah, dipercayai oleh Allah. Kita masing-masing diberi kesempatan untuk ikut ambil bagian dibangunnya masyarakat kita, misalnya keluarga, lingkungan hidup, masyarakat di sekitar hidup kita, di lingkungan sesama, di tempat kita bekerja, bertugas, berkarya bersama mereka. Kita diberi kesempatan untuk ikut ambil bagian berperan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, bahagia, adil, dan makmur. Kita tak pantas jadi manusia yang meninggikan diri, mudah cemburu atau iri hati terhadap sesama. Kita semua dianugerahi Allah secara cuma-cuma, secara gratis. Semua pemberian cuma-cuma dari Allah. Tak ada yang lebih atau kurang berjasa di hadapan Allah. Entah dia beragama Kristen atau bukan Kristen, yang tua atau yang muda, yang terdidik atau yang tak mengenyam pendidikan tingkat perguruan tinggi. Demikian pula hendaknya kita tidak berwatak sebagai seorang saudagar yang disangkanya cinta dan berkat Allah dapat dibeli dengan perbuatan baik. Hendaknya hari ini kita tak bersikap seperti budak, karena dirasa dan dipikirkannya Allah wajib memberi ganjaran karena kita telah berjasa bagi Allah dan masyarakat di sekitar kita. Saudara-saudari yang berbahagia, ditawarkan oleh Allah kepada kita cara hidup yang baru, yang inti pokok dasarnya adalah kasih dan kerahiman. Kita ditantang oleh Allah hari ini. Hubungan pribadi kita dengan Allah pun pula hubungan pribadi kita dengan sesama hendaknya didasari dan diwarnai kasih yang tulus ikhlas tanpa pamrih. Jati diri kita di tengah masyarakat tidak diukur berdasarkan untung rugi, tapi jati diri kita diukur oleh diri kita penuh belas kasihan dan cinta. Adakah kita selama hidup di dunia ini selalu bermurah hati sebagaimana Allah selalu bertindak murah hati? Demikianlah renungan kita akan sabda Allah. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku, atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Semoga kita sekalian selalu dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah. Amin.